والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah alamin. Marilah kita selalu merasakan rahmat dan karunia Allah dalam kehidupan, sehingga kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir hari ini nggak ada pengajian, sekolah libur, jalanan kosong, masya Allah. Hari ini saya akan mendapat dua hal sebenarnya. Pertama, bagaimana fikih khusus. Kenapa? Ternyata dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang salah memahami. Tentang salah memahami. Kan kita lihat hadis-hadisnya. Ternyata Al-Quran dan Sunnah tidak selesai dalam artian mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena kembali kepada Quran dan Sunnah ada aturannya. Ada aturan. Jangan sampai kembali kepada Quran dan Sunnah salah aturannya melahirkan pemahaman yang salah. Maka apa itu fikih khusus? Fikih khusus adalah memahami Al-Quran, teks, nas, baik Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW secara benar menurut kaidah apa? Kaidahnya sudah ada. Kaidahnya sudah ada. Sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Yang tidak boleh adalah memahami sesuai dengan keinginan. Nah, kita akan lihat 3 hadis, yang mana dari 3 hadis ini kita bisa memahami tentang betapa pentingnya yang namanya fikih khusus. Nah, ini, mari kita lihat 3 hadis ini tanpa harus siapa dan siapa. Lihat hadis ini. Bahaya tidak paham. Ini hadis Sahih Bukhari. Ketika itu Rasulullah sedang membagikan sebuah kebahagiaan. Bainama nahnu inda Rasulillah alaihi wasallam wa huwa yuqsimu bisman. Jadi sedang ada pembagian. Ada Mutul Khuwaisirah wa huwa min Bani Tamim. Seorang dari Bani Tamim datang ke Rasulullah dan berkata, lihat perkataannya, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, adillah. Tolong adil. Rasulullah marah. Qala, wajah marah. Wa man ja'ala dalam adil. Kalau saya nggak adil, siapa yang adil? Saya rugi kalau saya tidak adil. Wa khasirtu in lam akun adil. Jadi ada orang menuduh Rasulullah salah. Ada orang menuduh Rasulullah tidak adil. Kira-kira yang salah yang menuduh atau yang dituduh? Yang menuduh. Kemudian kata Umar, Rasulullah, izinkan saya penggalainya. Umar gitu. Tahu kan izinkan yang di mana? Dia izin, apa izinnya? Saya penggalainya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Nah ini kita tak. Biarkan dia. Sesungguhnya ia mempunyai teman-teman. Jadi akan ada yang kayak gitu juga, nunggu orang salah. Kalian akan merasa ya, salat kalian remeh dibandingkan dengan salat mereka. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Ada bandingnya semua. Wasyamu ma'a syamihim. Demikian pula puasanya. Puasa mereka jauh lebih baik daripada puasa kalian. Tapi mereka membaca Quran hanya sampai tenggorokannya saja, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busur.
Bahaya nggak masalah tidak paham. Mereka dari Allah, bayang dia beriman kan ya Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, buktinya memanggil Rasulullah. Kalau nggak beriman dia memanggilnya ya Muhammad. Gitu. Apa dia bilang? Adillah. Oh. Ternyata kata Rasulullah biarkan orang kayak begini nanti ada yang mirip kayak ini. Salatnya lebih baik, puasanya lebih baik. Kalau masalahnya dia baca Al-Quran cuma mengerokkan doang. Mereka keluar dari bahaya, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari musuh. Siapa mereka? Walau alam yang jelas Rasulullah mewanti-wanti. Hadis lain. Ini hadis Sahih Bukhari juga. Akan ada di akhir zaman sekelompok orang umurnya muda-muda, mudasatul asnan, sufahaul ahlam, wawasan sempit, berbicara dengan perkataan sebaik-baiknya manusia. Ini masalahnya udah wawasan sempit, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari musuhnya. Iman mereka hanya sampai tenggorokan kelemahan. Jadi Rasulullah ini orang bahaya begini. Paham? Nah, berarti ada kemungkinan salah memahami. Ada kemungkinan salah memahami. Segalanya baik, cuma pemahaman dia ini masalah. Hadis ketiga, hadis-hadis ini membuktikan kepada kita tentang pentingnya memahami. Quran dan Sunnah sudah selesai. Quran sudah bisa ditaati, Sunnah sudah selesai. Sekarang yang dihafal kemudian ditulis sudah dipisahkan antara yang dhaif, sahih dan maudhu. Tapi yang dimasalah memahami. Kadang-kadang orientalis juga baca Quran, sekolah sudah baca Quran, tapi kesimpulannya jadi salah. Nah, lihat hadis ini, Rasulullah bersabda, ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang ada orang pemahamannya benar, mereka akan meluruskan pemahaman orang-orang yang pemahamannya salah. Siapa mereka? 3 kelompok. Tahriful ghalin, orang-orang yang al-ghulu, melampaui batas. Yang kedua, ta'wil al-jahilin, orang-orang jahil. Dan pemalsuan orang-orang batil, intihadul mubtilin. Yang dikhawatirkan yang 3 kelompok ini ada di zaman kita, kemudian kita harus meluruskan pemahaman mereka. Al-ghulu, melampaui batas. Maksudnya pokoknya beragama sekeras mungkin nggak bisa. Takwil orang-orang jahil, saya lebih cenderung kepada orang-orang liberal. Baca Quran juga, cuma pindah. Intihal mubtilin, pemalsuan orang-orang batil. Hadisnya disahih. Maka ada ungkapan yang menarik menurut saya. Ini mungkin mengatakan yang sama. Ikuti Al-Quran, jangan Al-Quran mengikuti kalian. Jadi kalau baca Al-Quran tidak usah ada kepentingan, baca saja, terapkan. Jangan sampai baca Quran ada kepentingan. Saya sangat menyayangkan kemarin ada seorang mengatakan corona itu bukan azab. Kenapa masalahnya? Nah, masalahnya dia kan kenalannya orang yang tidak beriman semua, masalah tidak beriman. Jangan Al-Quran mengikuti dia, harusnya dia mengikuti Quran. Menurut kita corona ada bukan? Tergantung. Ada. Tapi yang menarik, ada bagi yang kafir, rahmah bagi yang beriman. Maka di sini memang belum saya tuliskan dalam slide, tapi hadis-hadisnya ada. Lihat, jadi yang namanya virus itu wabah, istilah dalam hadis itu at-ta'un. Allahumma inna na'udzubika minat ta'un, Allahumma anfa'na anna at-ta'un. At-ta'un itu apa? Penyakit yang menggelembung. Ta'un. Dan sempat terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di zaman Umar terjadi. Sayyidah Aisyah bertanya kepada
ta'un. Lihat, Rasul bersabda, maka dalam mensikapi sesuatu jangan mempunyai tujuan kemudian baca Quran diarahkan ke tujuan dia, itu masalah. Begitu juga hadis, jangan sampai hadisnya dibaca tapi keinginannya sudah diarahkan ke hal yang diinginkan. Lihat hadis ini, innahu kana adaban. Ta'un adalah corona sekarang kalau kita adalah azab ya ba'athullah ala ma yasha, Allah kirimkan kepada yang Allah kehendaki. Maka ketika dalam seperti ini kita hanya ingin takdir, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini semua yang takdir Allah. Faja'alahu dari azab yang dikirim oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi Allah menjadikannya rahmah bagi yang beriman. Beda? Kenapa? Di Indonesia masalahnya kan semua agama benar, nggak mungkin dibilang ada. Akhirnya imam tersebut mengatakan bukan ada, ya ada. Al-hadisnya jelas kok. Jadi yang namanya corona, kalau dulu tahun namanya adalah azab yang Allah kirim. Bagaimana dengan yang beriman? Rahmah. Lihat rahmahnya. Falaysa min abdin yaqta'un, seorang hamba kena ta'un, kena corona, fayam busuk. Nah, makanya kata Rasulullah kalau kena wabah, diem, nggak usah kemana-mana. Fi baladihi sabiran, dia sabar dan dia yakin bahwa itu adalah takdir Allah, wa ya'lam annahu la yusibahu illa ma katabahu Allah lahu illa kana lahu mislu ajri asyhid. Kalau meninggal dia mendapatkan pahala orang syahid. Alhamdulillah. Yang tidak boleh udah orang kena corona kita deketin supaya meninggal syahid, itu nggak boleh. Karena ada hadis lain yang nggak boleh melakukan. Jangan dekat-dekat orang yang kena. Ayat dari Allah, marilah kita menghadirkan Allah dalam segala peristiwa. Jangan sampai corona dibahas di mana-mana. Ada Allah sama sekali. Masalahnya kan ada yang nggak beriman ya. Sudah jadi masalah kalau semua agama benar jadi begini. Kita jangan lupa Allah. Ada enggak? Bahkan dalam ayat disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, kita yang beriman mengimani bahwa itu semuanya adalah tentara Allah. Apa tentara Allah? Oh, benda makhluk ciptaan Allah yang Allah perintah, termasuk angin, petir, gempa, termasuk virus. Virus ciptaan Allah. Siapa yang menggerakkan virus? Makanya Allah, kita cukup mengimani Rabbul Alamin, Rabbul yang mengatur dimanapun, Alamin yang mengatur di langit dan di bumi adalah Allah. Berarti atas perintah Allah, atas perintah Allah. Kalau begitu, ya tujuannya kalau mau ya mintanya sama Allah, ya Allah angkat kepada kami antara walaupun al-fidah Allah bin Hawa. Namun di Indonesia agak susah. Kenapa? Karena kalau minta sama Allah taubat dulu, jadi bisa di mana taubat? Riba di mana-mana, haram di mana-mana, haramnya tidak diharamkan. Jadi sebab musibah adalah haram tidak diharamkan. Karena itu ya kita tinggal satu harapan, siapa? Allah. Tinggal satu harapan yaitu kalau kena syahid. Ya memang manusia aneh, ingin masuk surga atau meninggal. Padahal surga itu pasti harus meninggal dulu. Betul? Nah, kalau mau meninggal yang jelas udah sepuh gitu. Nah, apa lihat hanya memang Allah, kita yakini itu adalah tentara Allah, kita yakini itu adalah adab. Namun bagi yang beriman rahmat. Ya Allah, kasihan banget yang gak beriman. Kenapa? Udah adab, terus setelah meninggal kemana? Dan kalau meninggal tinggal dihubungin ya. Maka kita ingin meninggal itu awal dari nikmat yang Allah berikan. Meninggal selesai.
nikmat kesana. Nah, kemudian juga ada Allah yang harus kita yakini ya. Dalam Al-Quran dalam surah Sabah ayat kelima disebutkan sebab munculnya wabah ada menentang ayat Allah. Allah haramkan, dibolehkan, Allah wajibkan, diharamkan, menentang Allah. Walladzina sa'au fi ayatina, mereka yang menentang. Terjemah depan pas banget ini. Mereka yang menentang ayat-ayat Allah, mu'ajizin, dengan sangkaan tidak akan Allah azab. Jadi yang menentang ayat Allah itu meremehkan azab Allah. Nggak apa-apa, nggak haram, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka merasa nggak akan Allah azab. Mu'ajizin, ulaika lahum azabun, mereka akan mendapatkan azab min rijzin alim. Di antara makna rijzin alim adalah wabah penyakit yang menimbulkan rasa sakit. Fassara al-ba'du bil awbi'ah al-'amah yang mengglobal al-mu'limah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi yang harus kita yakini adalah pemicu wabah adalah menentang Allah. Jadi memang udah Allah haramkan dimakan, babi dimakan. Banyak sekali hewan yang seharusnya tidak dimakan, dimakan juga. Bahkan sekarang sudah terjadi wabah, ada yang menentang kami nggak yakin itu. Padahal secara ilmiah memang iya. Kenapa menjadi menular kepada manusia virus-virus ini? Ya karena sekalian dimakan. Dulu enggak, karena berevolusi. Saya kira saya bisa. Tapi dibully. Kenapa dibully? Mereka itu sa'au fi ayatina, yaitu mereka menentang ayat-ayat. Seorang ulama Abdullah Al-Kahil dari Mesir mengatakan, seandainya orang kafir itu mau ikut aturan Islam walaupun tidak beriman, mereka akan aman. Akan tetapi sudah tidak beriman, tidak mau aturan Islam, maka kena adab. Sudah kena adab, seharusnya yang kena taun, yang kena virus tersebut diam di tempatnya, usah kemana-mana. Ini dibawa pulang ke negara masing-masing, nyembar. Nyembar. Kata Rasul tadi, nggak usah kemana-mana kalau kena. Yang lain nggak usah datang ke situ, yang ada di tempat itu yang keluar. Sekarang kan yang Indonesia suruh pulang, ini suruh pulang, nyebar kemana-mana. Dan memang waktu itu kejadiannya berbarengan dengan Imlek, orang pada pulang semua. Maka memang Allah yang bisa kita yakini dalam kondisi seperti ini, yaitu kembali kepada Allah. Qul nazzala Allahu marfa'anna bala wal mihan wal fitan wa dhahara minha wa ma batan. Atau disebutkan langsung Allahumma fa'anna at-ta'un, Allahumma inna na'udzubika minat ta'un. Karena saya lihat yang hidupnya bersih aja pada kena, menteri kena, wakil presiden kena di Iran. Saya bilang, jangan-jangan yang nggak kena yang apa? Kata orang sebenarnya kami nggak ada corona di sini, corona nggak betah di sini kok. Jadi dari Allah memang ini sebuah yang harus kita imani adalah jangan sampai kita kena musibah lupa Allah. Dan itu bahaya, udah ruginya 2 kali. Sudah kena musibah lupa. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa kita yang beriman kena juga? Bukankah Allah berfirman, wattaqu fitnatan, hati-hati dengan fitnah, azab la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang pelaku saja, tapi juga menimpa yang tidak melakukan. Maka kita nggak melakukan. Cuman dalam ayat katakannya, kalau sudah turun, nggak semua kena, pelaku atau nggak pelaku. Bagi yang tidak beriman adalah azab, bagi yang beriman adalah rahmat. Kalimat ta'un banyak dalam hadisnya. Rasul bersabda, "Fima ma'nahu, umatku akan terbunuh dengan 2 kata beliau, yaitu ta'un dan ta'un." Ta'un itu terketikan, ta'un itu tadi wabah. Sahabat bertanya Rasulullah, kalau ta'un menikam kami tahu, apa itu ta'un? Ta'un adalah wabah penyakit, tapi kata Rasulullah, siapapun yang meninggal karena salah satu di antara keduanya, dia syahid. Dia syahid. Berarti kita yang beriman untung banget. Untung banget. Maka alhamdulillah
Rasul bersabda 5 bentuk syahid. 1 tertikam, 2 penyakit di perut, 3 tenggelam, 4 tertimpa baik bangunan-bangunan atau yang lainnya, 6 fisabilillah. Musibah aja bagi yang beriman itu syahid. Asal dan rahmatullah adalah kita kembali kepada Allah dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan sampai kehilangan Allah. Kemudian dari rahmatullah, nah ini ada yang menarik hadis. Wa firra minal mahzudum kama yafirra minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Berarti boleh takut? Boleh. Yang nggak boleh nantang, kan kita bakalan syahid. Boleh kita melakukan tindakan preventif. Kata Rasulullah, wa firra minal majdum kama tafirra minal asad. Kalau ada singa kita kabur nih. Misalnya, seperti boleh. Berarti boleh mencegah begitu lebih boleh. Kenapa? Ya Rasulullah bahkan dalam hadis lain sebelah yuridu muridun ala musahid. Nah ini orang yang kena jangan sampai mengunjungi yang sehat, nanti yang sehatnya kena. Orang yang kena harus berobat. Kenapa harus? Bukankah berobat tidak wajib? Berobat tidak wajib kalau penyakitnya tidak menular. Kalau penyakitnya menular wajib berobat. Kenapa? Karena khawatir membuat orang lain sakit. Maka dalam ini disebutkan seandainya ada yang kena langsung lapor, jangan lapor. Kenapa harus lapor? Dikhawatirkan berbahaya untuk orang lain. Jadi kalau pikir-pikir seperti ini banyak sekali pos pahala di balik musibah. Yang tidak boleh adalah niatnya salah. Bagaimana niatnya salah? Kalau melakukan pencegahan karena Rasulullah nyuruh, kita berpahala. Kalau melakukan pencegahan karena anjuran Kemenkes, nggak berpahala. Ruginya di mana? Udah sama-sama melakukan, tapi nggak berpahala. Kenapa berpahala? Kenapa melapor? Kan kata Rasulullah, kan abdarul yuza, tidak boleh ada bahaya. Abdarul wala diror, berarti berdasarkan hadis berpahala. Kenapa berobat? Kan dalam hadis disebutkan tidak boleh membuat bahaya untuk orang lain, maka tidak berpahala. Kenapa berobat? Menurut Kemenkes ya, innamal a'malu binniyat. Seharusnya kita ikut ajaran aturan Allah, ikut arahan dari Rasulullah dalam situasi seperti ini. Paling tidak kita mewujudkan atiullah wa atiur ar-rasul. Yang tidak boleh adalah tidak ada peran Allah dalam kehidupan seperti ini. Maka Rasulullah la adwa wa la sawar wa la hama. Jadi nggak ada yang ada dalam hadis apa? Tidak ada penularan penyakit. Terus bagaimana kan penyakit menular? Maksud Rasulullah adalah karena orang Quraisy dulu yang menyebar penyakit itu adalah apa? Berhala-berhala mereka. Maka mereka ketika ada wabah mereka menyembah berhala. Kata Rasulullah bukan karena berhala, tapi semuanya karena Allah. Jadi dalam hadis ini ingin meluruskan pemahaman orang Quraisy waktu itu yang menyangka bahwa wabah itu karena berhala. Dalam hal ini lakukan pengobatan, lakukan tindakan preventif, lakukan apapun yang harus dilakukan, tapi tolong dasarnya ada apa? Arahan dari Allah dan Rasul. Kenapa harus melapor? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang beriman itu tidak membuat orang lain bahaya, lapor. Berarti mari kita perbaiki niat. Apakah boleh kita takut? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena tadi sebut apa? Larilah dari apa? Dari wabah ini seperti lari dari dan memang Allah ada juga menarik dalam hadis disebutkan kalau
kalau sudah kita berusaha, yang kedua tawakal. Tawakal itu apa? Serahkan sama Allah. Jadi antara usaha dengan tawakal itu bagaikan dua sayap. Tawakal saja salah, usaha saja salah. Dua-duanya usaha dan tawakal. Kita tetap kembali kepada Allah. Yang kedua, kita harus berusaha. Kalaupun sakit juga, itu harapannya syahid. Bagaimana munafik? Boro-boro syahid. Bagaimana kafir? Ya azab bersyahid. Nah, kemudian yang Allah oleh karenanya dalam fikih harus mencegah tersebarnya penyakit. Ad-dararu yuzal kaidah, segala kemungkinan bahaya dicegah. Maka dalam fikih dibolehkan apa? Tidak melakukan kegiatan berjamaah, misalkan kalau memang sudah pasti wabah itu begitu mengkhawatirkan. Mungkin makanya di Masjidil Haram dicegah berkumpul. Memang iya. Secara selintas mungkin orang heran, kan Masjidil Haram, kan kita beribadah, kan semuanya karena Allah. Akan tetapi usaha tetap. Memang dibolehkan tidak Jumatan karena apa? Karena misalkan sudah sangat mewabah penyakit tersebut. Apakah mungkin haji berhenti gara-gara virus ini? Mungkin. Kalau dipastikan memang penyebaran penyakit begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau enggak, jadi harus ada kepastian dulu ini berbahaya. Makanya kita lihat umroh di pending ini memang itu ad-dararu yuzal, segala kemungkinan bahaya kan. Sekarang di Bogor yang sedang diobservasi wali kota Bogor. Waduh, wali kotanya ini yang sekarang dalam pengawasan. Di Bogor sekarang pada libur sekolah. Ya wali kotanya gimana? Jadi saya tahu karena anak saya, jadi anak wali kota Bogor satu sekolah dengan anak saya bikin laporan. Ini satu keluarga diisolasi karena bapaknya kemungkinan kena. Akhirnya anaknya kan di sekolah, akhirnya diliburkan. Nah, tadi takut boleh, tapi tetap bersandar kepada Allah, jangan berani. Ada yang Allah yang agak salah adalah baca Quran, baca hadis, tapi sesuai dengan keinginannya. Kita itu harus ikut Al-Quran. Jangan baca hadis, baca ayat orang kafir ke neraka. Tapi kan teman saya kafir, berarti tidak semua orang kafir ke neraka. Gimana? Nah, kembali ke fikih khusus, ini panjang sebetulnya. Jangan hanya memahami, jangan hanya Quran dan Sunnah, tapi harus memakai cara memahami. Kalau tadi kita jangan sampai ada kepentingan di balik membaca Quran dan Sunnah. Kalau ada kepentingan berarti bukan Quran, bukan Sunnah, itu kepentingan dia. Corona atau bukan? Ada orang hadis sedang ada, mau diapain lagi? Nah, saya kira ini yang bisa disampaikan. Karena kalau fikih khusus panjang lagi, ada makna tersurat, ada makna tersirat. Tadi tersurat ada sudah. Bagaimana tersirat? Ya walaupun itu adalah azab dari Allah, ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa secara tersirat yaitu apa? Lakukan pencegahan. Kan Rasulullah mengatakan jangan keluar dari tempat, jangan datang ke tempat tersebut dan jangan keluar. Itu dulu, sekarang isolasi. Kenapa? Ya kan setiap zaman berbeda. Zaman Rasulullah naiknya unta, zaman sekarang naiknya pesawat. Zaman Rasulullah jangan keluar dari sebuah kota, sekarang namanya isolasi, lockdown atau yang lainnya. Jangan sampai zaman Rasulullah apa dan zaman sekarang sama. Zaman Rasulullah perang pakai panah, sekarang latihan pakai panah, kan nggak cocok.
Seharusnya kaum mukminin ini latihan panah atau latihan bikin drum yang ngegendong rudal. Kan berubah. Ya kalau begitu seharusnya ya latihan drone yang ngegendong rudal, jangan sampai latihan panah. Ya kebayang nggak 1000 kaum mukminin perang pakai panah, musuhnya pakai rudal. Ya. Makanya memahami Al-Quran, memahami Sunnah juga harus tepat. Jangan sampai berpikir dulu panah, sekarang panah. Nah, kalau begitu, dulu unta, sekarang unta. Silakan aja naik haji pakai unta. Kira-kira kemana jalan naik haji pakai unta? Nah, begitu. Jadi yang namanya dalam hadis itu ada tujuan, ada arah. Tujuannya apa, alatnya apa. Kalau dulu tujuannya sehat, alatnya bekam. Kalau dulu bekam, sekarang apa ya, beda alatnya. Jangan sama juga. Kena corona dibekam. Maka kedokteran adalah bagian dari Islam. Kenapa? Karena Rasulullah nyuruh sehat, Rasulullah nyuruh berobat. Jadi jangan sampai yang sunnah adalah bekam dan timbun nabawi. Iya, pada hal yang memang bisa sembuh dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau yang lain, maka harus tepat memahami Quran dan Sunnah. Nanti insya Allah ada tersurat dan tersirat. Tersurat banyak, tersirat bahasa Arab. Contoh tersurat perintah. Perintah itu mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Tidak seluruh perintah wajib. Zaman sekarang pengennya perintah itu wajib aja semuanya, nggak mungkin. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kan perintah Allah itu tidak semuanya wajib. Harus melalui mekanisme yang tepat dalam memahami Quran dan Sunnah. Kebayang kalau perintah wajib, repot. Perintah wajib, repot. Perintah menikah, bukankah menikah itu disuruh semuanya? Baik yang masih muda atau masih yang sudah tua. Yang sudah tua gimana suruh nikah lagi? Meninggal bapak-bapak. Kalau ibu-ibu umur 80 tahun suruh nikah lagi, karena mungkin juga. Maka tidak semua perintah wajib. Jangan sampai pokoknya perintah wajib, ati Allah, ati Rasul. Nggak bisa. Ada mekanisme kapan perintah wajib, kapan perintah sunnah, kapan perintah mubah. Saya zaman sekarang, pokoknya selama diperintahkan wajib. Saya ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau mau saya lanjut tentang perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Taufik kajian mengenai fikih khusus memahami Al-Quran secara praktiknya dalam memahami fikih khusus itu tadi di kita itu kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Makanya ya, kalau nggak salah paham, pahamnya salah, itu ya yang sangat krusial Pak Ustaz. Beberapa ada yang tadi Pak Ustaz yang menarik itu corona, ada statement Imam Masjid, saya sebut aja Imam Masjid Istiqlal, bahwa corona itu bukan ajab tapi musibah. Dan saya menarik juga dengan Pak Ustaz juga sampaikan bahwa corona itu ajab, dan bagi orang mukmin itu rahmat. Nah ini pemahaman ada dua Imam Masjid dengan Pak Ustaz agak bertentangan. Tadi memang berpanjang lebar Pak Ustaz sampaikan. Musibah itu terbagi tiga masalah. Kalau yang taat itu ujian, kalau yang kadang taat kadang enggak itu peringatan, kalau yang nggak taat itu ya azab.
Tadi ada dari Pak Ustaz juga sebutkan bahwa akibat mati ini syahid ada 5 itu yang pertama ditikam, terus wabah penyakit, tenggelam, terus tertimpa dan bisa dihilang. Pertanyaan saya, kalau ditikam itu berarti dibunuh ya? Dan saya nggak mengerti juga kalau misalkan kita tiba-tiba dibunuh tanpa sebab, tanpa ada sesuatu kata itu, apakah termasuk sahih atau sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya slide tentang fikih musibah. Ada bala, ujian, baik berupa hal baik atau berupa buruk, hanya untuk orang yang sudah balik. Yang kedua, musibah. Musibah itu secara bahasa tertimpa. Musibah pasti dengan yang buruk, menimpanya orang yang balik, orang kecil tidak. Dan kadang dialami anak kecil, menimpa orang balik, kadang menimpa orang. Apa bedanya musibah dengan bala? Yang namanya bala pasti orang yang sudah dewasa, yang musibah belum tentu. Kemudian musibah pasti dengan hal yang buruk. Nanti musibah itu ada dua, karena dosa dan bukan karena dosa. Itu musibah. Kenapa? Kalau seandainya musibah tanpa dosa meninggikan derajat, kalau musibah karena dosa akan menghapus derajat, akan menghapus dosa. Tapi sekali lagi, ini adalah bagi yang beriman. Maka tadi ada hadis menyebutkan tentang 5 orang yang syahid. Disebutkan para syuhada 5, kata Rasulullah. Hadisnya, ini hadisnya. Para syuhada 5. Para syahid itu ada 5 tertusuk. Betul. Umar bin Khattab tertusuk, Ali tertusuk. Utsman, Ali juga tenggelam, tertimpa dan syahid bisa tertusuk. Seorang mukmin tadi tidak punya dosa apa-apa, ditikam orang, meninggal syahid. Namanya syahid ukhrawi, masih dimandikan, masih dikafani. Namanya syahid ukhrawi, pahalanya seperti syahid. Jadi nggak ada yang rugi. Bahkan dalam hadis disebutkan perempuan meninggal dalam keadaan nifas syahid, berarti meninggal gara-gara melahirkan syahid. Yang menarik lagi, tanda husnul khatimah bagi yang beriman, meninggal terpanggang. Jadi sangat beda antara beriman dan tidak. Meninggal terpanggang pun kalau beriman, mereka husnul khatimah. Husnul khatimah. Apakah tertusuk? Husnul khatimah. Kena penyakit kanker yang begitu hebat, al-maqtul, husnul khatimah. Maka kalau mikir begini kayak rugi, jadi orang nggak jadi yang beriman itu lebih banget. Alhamdulillah kita bareng. Yang mudah-mudahan kita husnul khatimah. Nah sekarang adab juga. Nah kalau adab itu, karena umat sebelum Muhammad adab. Nah itu tadi Rasulullah, qala Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan bukan umat sebelum Rasulullah. Umat Rasulullah dan di zaman Rasulullah sendiri disebutkan adab. Nah, yang masalahnya adalah kalau adab pasti karena dosa. Kalau karena dosa berarti babi haram dong. Berarti makanan tersebut haram dong. Nah ini yang dimasalah adalah tidak mau mengharamkan yang mereka makan. Tidak mau mengharam. Saya lihat ada YouTube menjelaskan tentang dosa dan mengakibatkan adab. Yang like banyak, yang nggak like juga banyak. Kenapa? Mungkin yang tidak beriman merasa kesal. Kenapa? Apakah Islam satu-satunya otoritas yang bisa mengharamkan? Ya saya bilang bukan masalah
musibah bagi yang beriman itu antara dua, antara mengangkat derajat atau menghapus dosa. Saya kira ada hadis-hadisnya banyak. Disebut ukhuwah, tapi ingin menghapus dosa. Tanpa sebab, tanpa dosa, ingin meninggikan derajat. Seperti itu. Beda gitu. Makanya dari bagi yang beriman tadi sebutkan rahmah. Banyak sekali hadis berbicara tentang beda antara beriman dengan tidak. Di antaranya meninggal mendadak itu bagi orang kafir, agar meninggal mendadak bagi yang beriman itu adalah rahmah. Sampai sudah begitu. Yang memang berbahagia kita yang beriman, segala sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang buruk kalau sikapnya baik. Tidak ada yang buruk kalau sikapnya baik. Ketika ada musibah, la yusibana illa ma qadaballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di pagi hari kita berlindung kepada Allah dari musibah. A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwa as-sami'ul 'alim. Saya mendapat penjelasan dari seseorang. Beliau namanya Profesor Dr. Muhammad Syarif Syarif, mantan Menteri Kesehatan di Sudan. Beliau nikah sama orang Padang, Ibu Andra namanya. Ketika itu saya pergi ke rumah. Dia profesor dokter mengajar di kedokteran. Dia bilang terlalu banyak virus, bakteri dalam diri manusia. Kalau tidak atas rahmat Allah, manusia harus sudah mati. Maka sebetulnya kita ini hidup atas rahmat Allah saja. Maka alhamdulillah kita memuji. Masalahnya manusia kalau sudah ada teknologi, Allahnya hilang. Itu bahaya. Kalau sudah ada teknologi, Allahnya hilang. Bahaya. Kalau dulu nggak tahu apa-apa, datang ke masjid, nangis ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang teknologi, Allahnya hilang, teknologi itu. Nah, boleh teknologi, tapi jangan hilangkan Allah dalam kehidupan. Makan obat boleh, tapi baca Bismillah. Allahumma tasya bila syifa ila syifa wa la yadurru bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Jadi ya, saya sering mengistilahkan kemusyrikan modern itu apa? Menyembah teknologi, mengharapkan teknologi, bersandar kepada teknologi ini. Rasulullah bersabda, hati-hati dengan kemusyrikan. Kata Rasulullah, akhfa min jabimin namal, lebih halus dari langkah semut. Sahabat bertanya, Rasulullah gimana kami melindungi musyrik sedangkan itu lebih halus dari langkah semut? Kata Rasulullah, perbanyak doa. Apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nas'aluka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari kemusyrikan yang kami sadari, sedang kami minta maaf dari kemusyrikan yang kami tidak sadari. Di antaranya mengandalkan teknologi Allah. Nah, saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita selalu bisa sadar kepada Allah. Apapun peristiwanya, Allah solusi.